Putri ini seolah lagi ngobrol atau lagi ngomong dengan seseorang yang entah siapa. Ibunya sempat negur, "Kamu ngobrol sama siapa?" Putri pun nyaut, "Aku tadi ngobrol dengan sosok ular yang gede banget, tapi ularnya tuh baik. Dia tuh ngasih tunggangan ke aku, makanya aku jalannya tuh bisa cepet." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gua kali ini gua bakal nyeritain tentang Mamang nih cuy. Buat kalian yang selalu nunggu cerita dari ini manusia, nih bakal gua bawain lagi. Dan buat kalian yang pengen dengar ceritanya seperti apa, kalian wajib tonton video ini sampai habis dan jangan di skip. Dan buat kalian yang mau support channel gue, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian juga yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa nih, kita sebat-sebat. Dan jangan lupa ngops. Sebelum masuk ke ceritanya, gimana cuy? Kalian kan udah pasti nih, sekarang itu yang lagi trending di dunia, di negeri kita tercinta ini adalah sepak bola U23. Ya, banyak drama-drama, tapi gimana? Gue cuman pengen nanya aja sih. Ya gue sih tidak akan berkomentar banyak-banyak, nakutnya nanti disangkanya ABCD gitu kan. Gimana? Menurut kalian timnas Indonesia ini bagus atau enggak nih sekarang? Tapi gue akan berkomentar sedikit ya. Ya bagus sih. Lebih gimana gitu, lebih greget. Bahkan gue tuh tipikal yang nggak pernah nonton Liga Indo. Jujur, Liga Indo itu jarang. Timnas pun jarang. Kalau bola-bola luar kayak Piala Dunia atau klub-klub luar gitu kayak Liga Inggris, Italia, gue masih sesekali masih nonton gitu ya untuk tim-tim tertentu gitu kan. Tapi kalau untuk Indo gue jarang sih. Tapi dengan timnas ini gue jujur jadi nontonnya tuh wah banget gitu cuy. Jadi kayak seru aja, bahkan euforianya tuh beda kayak tahun-tahun sebelumnya. Menurut gue ya, gue tidak membela atau tapi ya dalam segi hal kekurangan ya menurut gue ada loh kekurangannya gitu. Tapi ya namanya manusia gitu kan, ya pasti akan ada selalu kekurangan ya. Tapi jika pertandingan itu jauh lebih baik daripada sebelumnya, kenapa enggak gitu kan? Bagi gua bangga lah gitu cuy. Dan kita doakan kedepannya semoga bisa ikutan Piala Dunia, biar ada greget-gregetnya gitu cuy gitu kan. Kalau nonton Piala Dunia ada Indonesia gitu, biar kata kalah juga udah masuk Piala Dunia mah bangga aja gitu kan. Apalagi pertama kali gitu lah. Pokoknya maju terus NKRI atau PSSI. Dan kita akan lanjut atau bakal nyeritain cerita tentang keluarga Cemara nih. Keluarga Cemara, kita sebut aja namanya keluarga ini tuh Jojo, Sinta, dan Putri. Jojo sama Sinta ini adalah sepasang suami istri. Bisa dibilang Jojo ini sebelum nikah ini adalah seorang pendaki cuy. Udah naik gunung kemana-mana. Dan sempat bukan pensi, lebih ke vakum atau rehat karena dia tuh punya anak cuy. Nah anaknya ini adalah cewek dan berumur sekitaran 4-5 tahun. Jadi ya bisa dibilang 4-5 tahun itu Jojo ini udah nggak naik lagi. Dan bahkan Sinta yang memang istrinya pun dulu sering ikut naik gitu kan. Tapi karena memang sudah punya anak, dia tuh jadi harus istirahat untuk di pendakiannya. Walaupun nggak tahu kapan harus naik gitu kan. Nah ada sebuah rencana yang dimana Jojo ini pengen naik ke salah satu gunung atau bukit, ya lebih tepatnya bukit sih. Nggak terlalu tinggi, nggak terlalu pendek juga, suhunya masih normal. Dan Jojo ini bisa meyakinkan istrinya tuh aman lah gitu kan.
Tapi Sinta ini walaupun udah bilang aman gitu, sempet khawatir karena gunung ini bukan sesuatu hal tempat wisata atau tempat bercandaan. Secara fisik oke, kita orang dewasa sanggup, tapi kalau untuk anak kecil gimana? Kan nggak tahu juga fisik dia tuh akan kuat. Ya sebenarnya ada sebuah pertentangan atau percecokan dari mereka berdua ini. Tapi si suaminya ini ngeyakinin, yang dimana istrinya tuh agak luluh lah. Jadi kayak oke, tapi kita harus kompletin dulu ya perlengkapannya. Suaminya pun menyanggupi, tenang, masalah perlengkapan gua pun tahu, dia bilang. Intinya nggak akan ada yang namanya gua nggak safety untuk anak gua sendiri. Masa iya gua sampai tega sih kita punya perlengkapan yang begitu safety tapi anak gua naik cuman pakai baju panjang atau jaket biasa gitu, nggak ada. Kita beli yang mahal-mahal. Si suaminya tuh bilang begitu, tapi si istrinya bilang kita izin ke ibu nggak gitu, entah ibunya si cewek entah ibunya si cowok gitu kan, nggak usah lah gitu kan, nggak usah izin, udah kita berangkat aja. Walaupun agak sedikit berat sih, dan egonya si suami ini sempet agak meledak dikit gitu cuy, atau egois banget gitu kan. Akhirnya sepakatlah mereka bertiga. Ya sebenarnya sepakatnya sih mereka berdua, karena kalau anak kan ngikut orang tuanya aja gitu kan. Dan pada saat itu pun umur 4-5 tahun gak terlalu hidup-hidup banget gitu. Preparean sudah siap. Mereka juga udah yakin untuk naik, dan salah satu bukitan ini tuh bukitan yang memang gak terlalu tinggi lah, bisa ditembus sekitaran 3 jam untuk trekkingnya. Dan bukit ini pun ada, gunung ini pun ada di Jawa Barat, dan gunung ini bisa dibilang gunung yang lumayan cukup angker. Angker dalam arti ya ada aja gitu, dan bukan salah satu gunung favorit. Dan memang kenapa alasannya mau di tempat itu tuh memang Jojo pun bukan tipikal pendaki yang penakut, Sinta pun bukan tipikal pendaki yang penakut, tapi mereka nggak mikirin tentang si anaknya ini, atau bisa dibilang kelupaan cuy mikirin anaknya ini. Perlengkapan sudah siap, persiapan sudah siap, waktu sudah siap, dan singkat cerita mereka berangkat nih cuy. Mereka berangkat ke kaki gunung tersebut, dan mereka registrasi tetek bengek semuanya, dan mereka akhirnya mulai melakukan trekking atau pendakian. Di awal trekking ini Jojo itu udah bisa dipastikan bawa karung beras atau kulkas gitu cuy, berat lah bawaannya. Sedangkan yang si Putri ini di awal-awal itu masih disuruh jalan, atau Neng kamu jalan dulu ya gitu kan. Iya bu, iya ya gitu kan, jalan dengan senangnya. Di awal-awal tidak ada sebuah kecurigaan terhadap putrinya, dan kondisinya pun sweeper, sebenarnya nggak ada sweeper, nggak ada leader ya, jadi kayak ya barengin aja. Tapi kondisi putrinya itu jalan di depan. Mungkin udah ada setengah perjalanan kali ya pada saat itu. Ada pikiran aneh dari kedua orang tuanya. Kok Putri tiba-tiba jalannya cepat ya? Atau bisa dibilang kita aja nih naik gunung biarpun tanpa bawa beban itu pasti ada yang namanya lelah. Tapi Putri ini gak lelah sama sekali, jalan ya jalan aja. Bahkan jaraknya itu kadang-kadang bisa jauh cuy. Jauh itu bukan berarti jauh banget gitu, enggak, masih kelihatan mungkin jarak beberapa meter gitu. Bahkan itu pun ketika jalan jaraknya jauh, itu selalu diteriakin sama si Jojo, Put jangan terlalu jauh-jauh, ini ayah sama bunda ketinggalan loh. Oh iya ya, iya bun, aku nunggu di sini ya. Dan sesekali Putri ini seolah lagi ngobrol atau lagi ngomong dengan seseorang yang entah siapa. Ibunya sempat negor, kamu ngobrol sama siapa? Putri pun nyaut, aku tadi ngobrol dengan sosok ular yang gede banget, tapi ularnya tuh baik. Dia tuh ngasih tunggangan ke aku, makanya aku jalannya tuh bisa cepet. Sinta ini sempat mikir kan, dan Jojo pun yang ngedengar pernyataan dari anaknya tuh sempat heran dan kaget. Ular gede. Perasaan jangankan gede, kecil aja kita kagak ngelihat. Ditanya lagi lah sama Sinta ini, ularnya di mana? Ularnya ada kok di sebelah sana. Tadi dia pergi karena ngerasa nggak enak atau malu ketemu sama ibu dan ayah, bunda dan ayah gitu. Sinta ini nggak mau terlalu ambil pusing dan nggak mau ngebebanin si anaknya ini. Mungkin itu cuman sebatas halusinasi dari seorang anaknya itu. Dan suaminya pun kayak ya udahlah nggak usah diperpanjang gitu kan, jalan lagi nih. Dan ketika jalan pun Putri ini kayak lagi ngobrol.
kayak lagi teriak-teriak gitu. Tungguin ya. Ini ucapan dari si Putri ya. Tungguin dong, jangan kenceng-kenceng jalannya. Aku capek tahu, dia bilang gitu kan. Sinta sama Jojo ini merasa heran. Sempet tengok-tengok kan. Anak kita ngomong sama siapa ya? Sinta pun kayak ngeritan dahinya dan bahunya kayak ya kagak tahu dia ngobrol sama siapa. Sempat ada rasa khawatir dan panik dari si Sinta ini. Gimana kalau kita nggak jadi pergi? Atau yaudah yuk kita putusin untuk turun aja karena ini udah nggak bener lah gitu kan. Tapi Jojo ini bilang udah nggak apa-apa. Toh juga anak kita nggak kenapa-napa kan. Udah mungkin itu hanya sebatas teman halusinasi aja gitu kan. Udah biarin aja. Yang penting kita pantau. Sempet ada bete lah si Sinta ini kan gara-gara egois suaminya itu berlebihan banget, gak mikirin keselamatan dari si anaknya. Tapi mau gimana pun mereka pun memang sudah mau hampir sampai. Dan singkat ceritanya mereka sampailah di area camp. Dan ketika sampai di area camp, Jojo ini langsung ngediriin tenda, tak. Sedangkan Sinta itu duduk di kursi dan ngawasin si anaknya ini, yang dimana si anaknya ini lari-lari aja gitu kan, lari. Tungguin, jangan lari-lari, ngumpetnya jangan jauh-jauh ya. Dan bahkan ada momen dimana si Putri ini lari ke sebuah semak, yang kayak mau lari ke sebuah semak gitu kan, cuman keburu dihadang sama Sinta dan dipanggil, Sinta jangan ke sana, itu semak, itu jurang, jangan lari-lari ke sana. Sinta pun kayak sambil bangun terus sambil ngampirin dan terus megang tangan anaknya, jangan ke sana, di sini aja. Dan akhirnya pas dibawa itu ditanya, kamu tuh sebenarnya main sama siapa sih dari tadi? Itu Bu, tadi tuh ada anak kecil sama seumuran aku, dia juga perempuan, dia tuh ngajak main kejar-kejaran, terus dia bawa temennya, terus ngajakin main petak umpet, dan aku kebetulan jaga, kata si Putri itu kan. Ibu nggak ngeliat siapa-siapa loh, mana sih sosoknya atau mana orangnya gitu kan. Dia tuh nggak mau, Sinta itu nggak mau ngasih rasa curiga atau ngasih rasa panik ke anaknya itu. Mana coba kenalin dong ke ibu. Ya udah nanti aku bilang ya. Dan teriak pada saat itu juga Putri, kalian kesini dong, ibu aku mau kenalan nih, bundaku mau kenalan, sini dong. Dan mereka semua nggak ada yang muncul, dan memang nggak ada yang muncul. Dan si Putri ini bilang, Bu, mereka semua malu katanya, nanti aja kenalannya. Dan di situ pun Sinta udah ngerasa khawatir banget dan bilang ke si Putri ini, ya udah Putri nggak usah main lagi ya. Dan Sinta ini seolah ngelihat, padahal nggak ngelihat. Jadi kayak udah ya, Putrinya pengen makan dulu, pengen istirahat dulu, dan keceletukan ngomong yang dimana, kalau mau ngajak main nanti lagi setelah Putri makan dan istirahat. Ternyata omongan itu benar-benar jadi sebuah petaka untuk si Putri nantinya. Singkat cerita nih cuy, Putri ini nurut dan dia mainlah sama si ibunya. Dan Jojo ini selesai mendirikan tenda, beres-beres dan sebagainya. Dan itu pun masak air, bikin kopi, bikin teh untuk anaknya gitu kan. Dan ketika masak itu, Sinta ini sempat bilang bahwa anaknya itu lagi main dengan beberapa anak kecil di area sini. Tapi Jojo ini kayak, udah Bun, gak usah mikir yang aneh-aneh, udah gak usah dipikirin yang aneh-aneh, tenang aja gitu kan. Ya Sinta pun tetap kepikiran, ya cuy gimana ngeliat anaknya ngobrol sendiri gitu kan. Dan itu pun sebuah kejadian yang gak pernah dilihat sama si Sinta ini. Jadi khawatir tuh bener-bener khawatir. Bahkan Sinta ini sempat, ayolah turun aja, gak usah diterusin. Tapi lakinya tetap egois, udah Bun, ini kita udah sampai loh, dan alhamdulillah kan gak ada apa-apa. Dan Putri pun gak ngalamin sesuatu hal yang aneh-aneh lagi gitu, kayak ya udah kelar gitu kan. Udah gak apa-apa, nanti pokoknya ayah akan jagain 24 jam untuk si Putri ini. Ya udahlah, si Sinta ini nurut gitu kan. Dan Putri ini masuk ke dalam tenda, mungkin karena kecapean. Putri ini langsung tidur dan disusul sama si Sinta atau ibu bundanya ini cuy, masuk ke dalam tenda. Dan ketika masuk ke dalam tenda nih cuy, mereka itu tidur pula, sedangkan Jojo cuman bisa merhatiin. Akhirnya mereka tidur. Ya udah deh, gue masak-masak. Fokus tuh masak-masak, kongsreng. Dan setelah selesai masak nih cuy, Jojo ini nggak berani ngebangunin mereka berdua, atau bisa dibilang nantilah
Kalau mereka bangun tinggal diangetin terus suruh makan, siapa tahu udah perut kenyang mereka bisa langsung tidur lagi gitu kan. Berharap sih seperti itu. Cuman ya kalau kalian tidur di siang hari atau tidur di sore hari dan tiba-tiba kebangun malam, gua sih orang yang akan susah tidur lagi. Makanya gue jarang banget kalau di gunung itu tidur cepet, ya secepat-cepatnya mungkin jam 9, jam 10. Nggak pernah jam 8, jam 7 itu, karena gue takutnya kebangun malam dan itu udah nggak bisa tidur lagi, udah gitu aja cuy. Dan singkatnya Jojo juga sempat ngecek area lokasi di sekitar, ternyata nggak ada yang berbahaya dan dia pun sempat melihat apakah di sini ada sesuatu hal yang aneh atau yang menyeramkan atau apa. Benar-benar biasa aja, benar-benar tidak ada sebuah kecurigaan. Maghrib pun tiba dan tiba-tiba mereka berdua bangun. Dan ketika bangun, Putri ini pun langsung teriak, ya lapar ya, lapar ya. Akhirnya si Jojo ini langsung ngangetin semua masakannya, tak dikasih makan nih Putri sama Sinta. Akhirnya mereka makan bersama bertiga. Dan ketika makan ada sebuah keanehan lagi, yang dimana porsi makan Putri ini berbeda cuy. Yang biasanya makan anak kecil seberapa banyak sih gitu kan. Tapi Putri ini benar-benar ngabisin semua makanannya. Dan cara makannya pun itu berbeda. Berbeda itu bukan berarti kayak aneh ya, tapi lebih ke makannya tuh kayak cepet banget, set habis. Orang tuanya sampai krik gitu kan. Anak gua kesambet apaan nih? Kok makannya beda gitu kan. Sinta itu udah pucet, udah garuk-garuk kepala walaupun gak gatel, udah nepuk-nepukin suaminya, tapi suaminya pun cuek gitu kan. Mungkin ini karena memang faktor aja gitu, emang faktor kecapean dia jalan gitu kan. Dan lagi-lagi itu dicuekin. Mulailah setelah selesai makan, Jojo langsung rokok dan ngopi. Mereka tuh kayak menikmati sambil berduaan ya sama sang istri. Jojo ini bilang, enak ya, akhirnya kita bisa mengulang-ulang masa remaja kita tanpa sadar. Putri ini itu lagi main cuy. Maghrib orang dulu kan tahu sendiri, yang dimana kalau anak kecil itu nggak boleh main di maghrib. Dan karena memang orang tuanya lagi nostalgia dan lagi asik-asik beromantis, kayak lupa kalau mereka naik itu bawa anak. Dan saking lupanya mungkin ada sekitaran setengah jam mereka baru sadar, ya Putri kemana ya? Kok nggak ada? Dan Jojo pun langsung, loh Put. Mereka berdua seketika panik dong. Langsung ngambil headlamp dan ngambil senter, disenterin semua sekeliling. Si Putri itu nggak ada di dekat area tenda. Akhirnya mereka nyari ke beberapa tempat, dan bahkan Sinta ini sampai teriak, Putri, di mana? Mainnya jangan jauh-jauh. Dan selesai teriak seperti itu, Sinta baru keinget dengan omongan ketika nyuruh untuk si Putri ini istirahat, yaitu omongan yang sebelumnya tuh cuy. Langsung nepuk jidatnya Putri ini. Dan diceritain lah ke si Jojo ini, tapi Jojo itu nenangin, udah nggak apa-apa Bun, itu bukan kesalahan kamu, udah nggak apa-apa, tenang. Yang intinya nanti juga anak kita akan ketemu kok. Dicari kiri kanan, dan akhirnya sampai mereka pisah. Bahkan itu udah dicari setengah jam nggak ketemu. Akhirnya mereka mencar dan Jojo itu nyari agak sedikit ke bawah. Dan ketika dicari ada sebuah gerakan atau ada sebuah kayak dari sebuah semut. Jojo ini sempat kaget kan, kayak apa nih disenterin. Dan ada sebuah kepala dan awalnya Jojo itu kaget, tapi ternyata diperhatiin ini kayak kepala anaknya. Dan langsung teriak, Putri. Dan Putri pun langsung nengok. Iya ya, kenapa teriak, kenapa berisik? Ternyata Putri ini lagi main petak umpet. Dan menurut pengakuan si Putri, dia tuh kayak teriak, ya tuh kan ya, Putri jadi ketahuan sama teman-teman. Ayah sih pakai teriak-teriak. Langsung diambil, dipeluk dan ditanya, mana teman-teman kamu? Itu tuh ya di belakang ayah, ditunjuk. Jojo langsung nengok walaupun badannya sudah mulai merinding gitu kan. Nggak ada satu sosok pun di belakang. Nggak ada kok itu di balik pohon. Ditengok lah sekali lagi. Dan pas nengok ke balik pohon, ada sesosok anak kecil
yang kepalanya itu nengok begini sambil nyeringai dan teriak-teriak, "Putri, ayo main lagi. Kan udah diizinin sama bunda kamu, ayo main lagi." Seketika Jojo langsung panik dan ketakutan. Dia langsung lari bawa anaknya ke area camp. Tapi ketika sampai di area camp dia cuma teriak, Sinta, Putri udah ketemu. Dan ketika Sinta udah ngedengar kalau anaknya udah ketemu, Sinta ini langsung meluk dan nangis. Kamu kemana? Tadi Putri gak kemana-mana kok, Putri cuma main petak umpet. Dengan polosnya bilang seperti itu. Dan Jojo pun tidak menceritakan tentang apa yang dilihat sama dia cuy. Dan ketika udah enggak menyeritain tentang kejadian tersebut, akhirnya udah kamu bawa masuk aja Putri. Udah ya Put ya, udah malam kan, jangan main lagi. Ya mah udah mainnya besok lagi aja kalau udah siang, kalau malam kan bahaya. Apalagi enggak kok, mereka bawa senter semua, mereka terang kok. Buktinya Putri aja bisa ngelihat kan di malam hari, nggak kesandung nggak apa. Iya ayah tahu, tapi kita kan kesini mau liburan sekeluarga, bukan ngeliat Putri main. Emangnya Putri nggak mau main sama ayah sama bunda? Sebisa mungkin diomongin dengan cara halus nih. Dan Putri pun akhirnya luluh lah dan coba untuk masuk ke dalam tenda. Dan diikutin sama Sinta, yang dimana dikasih kode sama si Jojo ini masuk. Di situ pun Putri, kita bobo lagi yuk, kan udah makan nih, udah kenyang juga, udah bobo lagi. Ya udah iya yuk pun bobo lagi, tidur nih. Dan ketika tidur, yang tidur itu bukan anaknya, tapi melainkan Sinta sendiri. Nah karena berhubung si Putri ini nggak bisa tidur, dia tuh cobalah ngelepasin pelukan ibunya dan keluar. Dan kebetulan pada saat itu juga Jojo masih ada di luar. Putri kenapa keluar? Kenapa nggak bobo sama bunda? Itu mereka manggil-manggil terus, ngajakin main terus. Terus tiba-tiba ada suara teriakan yang minta untuk nemenin mereka main. Teriak maksudnya? Iya kayaknya sih orang tuanya mereka, apalagi gitu kan. Dan akhirnya Jojo ini penasaran lagi cuy. Jojo ini nanya lah ke si Putri ini, orang tua, terus suaranya dari arah mana? Ditunjuk lagi dari sana. Dan ketika dicek atau ditunjuk sama si Putri, Jojo itu langsung keringat dingin. Dan kali ini Jojo pun ketakutan. Ternyata di balik atau di belakang dari sosok anak kecil yang mukanya nyeremin, ada seorang nenek-nenek nyeringai dan sambil berucap, biarkan anakmu bermain, dan kalau bisa biarkan anakmu menetap di gunung ini. Dari situ makanya si Jojo ini panik cuy, langsung masuk ke dalam, diseletingin seret. Dan langsunglah, Putri jangan main lagi ya, itu tuh bukan manusia. Dijelasin lah bahwa mereka itu adalah sebangsa setan atau jin. Tapi Putri ini, enggak kok, mereka baik. Iya ayah tahu mereka baik, tapi mereka itu beda dunianya dengan kita. Putri ini sempat ngeyel. Dan bahkan pada saat itu pun entah karena saking capeknya kali ya, Sinta ini nggak ngedengar pembicaraan dari si Jojo dan Putri ini. Dan karena memang Putri ini kekeh anaknya, sama keegoisannya kayak si ayahnya gitu kan, jadi nurun mungkin ya. Enggak, pokoknya Putri mau main. Dilarang sama si Jojo. Dan sampai akhirnya Putri ini nangis kejer karena nggak diizinin main. Dan karena nangis ini akhirnya Sinta ini bangun kan, Putri kenapa gitu kan. Dan langsung meluk si bundanya dan langsung teriak-teriak, ayah jahat, nggak boleh ngebiarin Putri main di luar, nggak boleh Putri main sama mereka padahal mereka udah baik, mereka juga udah bantuin Putri, bla bla bla. Pokoknya diceritain semua. Sedangkan Jojo ini kayak cuman geleng-geleng kepala doang. Dan Sinta pun tahu kode dari si Jojo ini. Dan ketika lagi si Putri ini nangis, ada teriakan dari luar tenda yang manggil nama Putri. Putri ayo main lagi, yang awalnya seperti suara anak-anak itu jadi berubah suara nenek-nenek.
Ayo main lagi sama anak-anak nenek. Ayo Putri, ayo main lagi. Putri tinggal di sini aja ya, nggak usah ikut pulang. Nanti Putri mau apa aja nenek kasih. Makanan pun enak-enak loh. Itu kayak bujukan. Dan Sinta Jojo itu pun ngedengar, yang ngebikin Sinta auto panik dan ketakutan. Yah, ini gimana? Kok itu suara apa? Itu suara apa? Jojo ini nenangin. Tenang Bun, tenang. Kamu jangan panik. Walaupun dalam hati si Jojo juga ketakutan. Tapi karena dia kepala keluarga dan dia harus bisa ngelindungin anak dan istrinya, Jojo ini cobalah untuk keluar dari dalam tenda. Truk, dan nengok kiri kanan. Sosok dari suara tersebut itu nggak nampak cuy. Gak ada. Masuk lagi ke dalam. Ketika masuk, suara itu kedengaran lagi yang ngajak main si Putri lagi. Jojo mulai kesel dong, dia keluar dan teriak, kalian semua jangan pernah ganggu keluarga gua, terutama anak gua. Jangan pernah ajak main anak gua lagi. Pergi kalian. Dasar setan-setan laknat. Dan ketika lagi ngebentak, Putri ini ngerasa kesel bahwa temennya ini kayak diomelin sama si ayahnya ini kan. Ayah jahat, udah ngelarang Putri main, ayah juga ngomelin mereka, ayah jahat. Ayah jahat. Namanya bocah segede gitu kan cuy. Ya mau gimana ya. Dan disitu pun akhirnya Sinta ini bilang, ya jangan pakai nada keras. Udah jangan pakai nada kayak gitu, Putri kasihan. Tapi karena memang Jojo pun udah nafsu banget ya, pokoknya jangan sekali-sekali gangguin anak gua. Dan selesai ngancam seperti itu, muncul sosok nenek-nenek itu di belakang tenda dari mereka, keluar dari gelap atau pekatnya malam. Dan tanpa sadar, Jojo ini langsung dia mematung ngelihat dari perwujudan si nenek itu. Nenek itu cuma nyeringai dan bilang, anak ini akan menetap di gunung ini. Aku suka dengan anak ini dan kalian tidak berhak untuk membawanya lagi pulang. Dan seketika si anak ini yang awalnya dipelukan entah di anaknya di orang tuanya itu langsung lari keluar. Dan bahkan itu ngelewatin si Jojo yang ada di luar juga, dan langsung melipir ke belakang tenda dan langsung nyamperin si nenek itu. Bahkan si Putri pun bilang, ayo nek kita kabur nek, ayo nek kita kabur. Ayah sama bunda pada jahat semua. Iya aku nggak apa-apa, mau netap di sini aja, mau netap di sini aja. Udah ayo kita main lagi, kita main lagi. Udah ayo buruan pergi, nanti keburu ayahnya ngejar. Jojo yang memang diem di situ pun kayak matung. Bahkan Sinta pun langsung panik kan dan keluar ngelihat anaknya pergi dibawa sama si nenek itu. Sinta ini langsung teriak, ya bangun, sadar, istighfar, anak kita dibawa, anak kita dibawa. Dan seketika Jojo pun langsung sadar, astagfirullahaladzim, dan ngejar dong. Dan minta untuk istrinya tetap stay di tenda, dikejar. Tapi sosok nenek-nenek itu nggak ada atau nggak ketahuan sama sekali. Bahkan sampai teriak-teriak, Putri, Putri. Dan ketika dikejar itu kan bukan kesana, makin kesana dikejar tuh bukan ya seperti jalan raya atau gimana cuy, tapi ya kayak semak, banyak pohon gede dan susah ditembus, mungkin ada jurang gitu kan, nggak tahu kemana. Di situ si Jojo ini langsung nangis gara-gara kelakuannya yang bener-beneran egois. Bener-bener kayak ini parah banget nih, kejadiannya bener-bener parah. Dan dia pun, Jojo ini balik ke tenda dan ngomong, sabar ya, kali ini ayah akan nyari Putri. Sambil nangis dengan suara yang terbata-bata karena dia tahu kesalahan dari dirinya sendiri cuy. Dan ketika tahu atas kesalahannya ini, Sinta cuma bisa nangis. Dan ini kesalahan kamu, jadi kayak nyalain si suaminya. Dan suaminya pun nerima tentang kesalahan tersebut. Dan ketika mau ninggalin pun bingung kalau kondisi si istrinya tuh lagi kayak gitu kan. Jadi kayak, udah kamu sabar dulu, sabar. Kamu kira yang hilang itu siapa? Anak kita loh, darah daging kita loh. Dan di situ pun Jojo bener-bener ngaku salah tentang keegoisannya dia dan minta maaf.
Si Indah ini buru-buru maafin. Gimana caranya maafin? Toh juga udah kejadian juga. Terus gimana keadaan anak kita? Jojo ini cuma nunduk. Dan dalam percekcokan mereka, alhamdulillah ada satu orang yang nolongin dan bawa si Putri dengan keadaan pingsan. Yang gak lain yang bawa itu adalah Mamang, cuy. Si anaknya itu dikelek begini. Tak tak tak. Assalamualaikum. Nah, siapa nih hilang? Digituin cuy sama Mamang. Dan mereka berdua kan langsung nengok kan. Dan pas ngelihat, balikin anak gua. Lah, Mamang kan kayak pelengap-pelengok. Ya ini makanya gue bawa juga gue mau balikin, kata Mamang tuh nih. Maka kalau bawa anak kecil camping-camping, jagain, jangan suruh lari-larian. Anak disuruh lari-larian sendiri, gimana sih? Saking asiknya romantisan kali ya. Makanya kalau mau naik gunung itu prepare segala-galanya. Jangan egois, jadi manusia, digituin tuh. Dan di situ pun bodo amat nih tentang wacan si Mamang ini. Mereka tuh meluk terus. Tapi Mamang itu seolah kayak ngerti cuy. Jadi kayak diem aja dulu di situ, merhatiin aja. Dan pandangan Mamang tuh kayak nengok kiri kanan. Dan mungkin sekitar udah selang 5 menit kali ya, Mamang ini bilang sambil duduk di salah satu kursi yang memang gak didudukin. Duduk tek, digebrak tuh meja. Nih anak jagain, banyak menunggu sini. Itu yang pengen dapetin nih anak. Dan kalian sebagai orang tua harusnya udah sadar, ketika anak ini punya perilaku yang aneh, harusnya kalian sudah tidak bisa melanjutkan perjalanan pendakian kalian. Tapi kenapa kalian masih ngeyel? Dan untung aja gue lagi kebenaran ada di gunung ini. Kenapa kalian masih aja gitu egois banget dengan apa yang kalian mau? Coba kalau nggak ada gue atau mungkin nggak ada salah satu pendaki yang kesini, anak kalian udah bisa dipastikan nggak akan ketemu. Dan hal terburuknya adalah mungkin bisa aja meninggal di gunung ini. Dan di situ pun Jojo cuman bisa lepas dari tempat duduknya dan sujud kayak ruku begini sambil nangis-nangis dan ngucapin terima kasih ke Mamang. Gue mah kagak butuh terima kasih lu. Lu tuh jadi manusia jangan egois. Lu kalau punya sesuatu kemauan jangan pernah melakukan itu dengan cara ya menggunakan nafsu gitu. Pikirin lah konsekuensinya apa, terus anak lu kenapa gitu kan. Akhirnya di situ abis diceramain sama si Mamang, dan Mamang pun nanya lah sebenarnya kalian itu kenapa, dan diceritain awal mulanya. Dan setelah dari diceritainnya kejadian mulanya kenapa anaknya bisa kayak gitu, pokoknya detail banget diceritain. Mamang ini cuman bilang, gua bakalan nungguin kalian di sini nih sampai pagi, karena gue juga agak risih nih sama ini makhluk. Lu lihat ke sebelah sana. Dan ketika dilihat ke sebelah sana cuy, itu ada bentukan ular yang gede banget dan berkepala manusia. Sosok ular itu cuman bisa nyeringai doang dan kayak cuman ya jauh banget lah dari tenda mereka itu. Tapi kelihatan cuy, bener-bener kelihatan. Bahkan si Shinta sama Jojo ini sampai panik dan bener-bener ketakutan ngeliat sosoknya, karena ularnya itu bener-bener udah bukan piton atau ya udah kayak film Anaconda lah yang di TV-TV tuh cuy, segede gitu, kayak film ular Indosiar juga begitulah, pokoknya gede banget dah. Di situ pun kayak astagfirullahaladzim, itu apa Mang, itu apa gitu kan. Ya itu ular siluman, dia bilang jadi-jadian. Dah intinya kalian banyak doa, dan lu nih Jo atau lakinya gitu, lu temenin gue ngopi sampai pagi. Kalau lu nggak nemenin gue sampai pagi, gue bisa pastiin gue bakal cabut nih dari tempat ini, dan itu urusan kalian dan gue nggak peduli juga. Toh gue juga kesini cuman gabut doang, dia bilang gitu kan. Akhirnya si Jojo pun setuju, bahkan si Sinta pun akan ikut nemenin dan ngobrol-ngobrol. Akhirnya ngobrol panjang lebar lah, dan Mamang pun menjelaskan bahwa Mamang ini sebenarnya ngecamp, tapi beda lah tujuannya. Dalam arti ya Mamang tuh di sini tuh ada sebuah petilasan, ya intinya ziarah lah kalau si Mamang itu kan. Dan nggak tahu kenapa kayak ngedengar suara anak kecil gitu, kayak teriak-teriak, dan pas dicek ternyata ya memang bener anak kecil. Dan pas diperhatiin juga si anak kecil ini tuh lagi main sama sosok ular-ular yang jelmaan dari si anak-anaknya ular yang tersebut gitu kan. Dan memang si ular tersebut pun menginginkan anaknya ini untuk dijadikan makanan, yang dimana di lobi dulu nih diajak main, ntar tiba-tiba bakalan dicaplok dan dagingnya dibagiin ke anak-anaknya. Di situ pun ya lagi-lagi Jojo itu mengucapin terima kasih. Tapi dibalik terima kasih itu abis cuy,
Itu si Jojo diceramain sepanjang malam sampai pagi sama si Mamang, sampai kupingnya panas kali ya. Karena gue pun pribadi tahu cuy, kalau udah diceramain tuh sama aki-aki udah panas nih. Terus aja mau topiknya sama dibahas lagi, muter lagi. Kalau orang yang baru pertama kali mungkin biasa aja, orang yang udah sering wah empet cuy ngedengerin suara orang kayak begitu tuh, ceramah mulu gitu kan. Ya tapi ya karena memang si Jojo ini sadar diri dengan kesalahannya, akhirnya pun dia terima-terima aja. Dan singkatnya ketika sudah pagi, nah si Putri ini memang gak sadar selama semalaman, dan ketika pagi dia sadar sendiri. Dan ketika sadar dia langsung nanyain, "Bunda, ayah di mana?" Dan langsung kayak, ini bunda, ini ayah, ini ayah. Dan pas mau masuk ditarik dia sama Mamang. "Tak dulu, gua duluan yang masuk." Mamang itu cuman ngusapin tangannya, "Neng, ini Mamang, maaf ya. Dah, kamu nanti turun sama Mamang, kita turun bareng. Dan udah ya, gak usah aneh-aneh. Yang udah di sini dilupain aja." "Ya Mang, makasih udah nolongin Putri." Mereka berdua kayak kaget kan, apa nih dari perkataan nolongin Putri? Maksudnya apa Mang? "Udah, kalian gak usah tahu dah. Udah, yang penting anak kalian selamat. Dah, yuk kita masak-masak, beres-beres, dan kita langsung turun." Dan mereka tuh langsung turun kan, masak-masak, terus beres-beres dan turun. Dan ketika turun pun si Putri ini digendong sama si Mamang turun. Dan ketika turun nih si Putri ini sempat nengok kiri dan kanan, tapi ketika turun ini muka Putri itu beda, nggak kayak di awal yang berani kayak diajak main, tapi Putri ini kayak seolah ngelihat sesuatu hal yang berbeda dari sebelumnya. Dan Mamang ini bilang, "Udah Putri, jangan diliatin terus kalau Putri takut." Dan memang perwujudan dari mereka itu seperti itu. Ya udah pokoknya Putri nunduk aja di bahu Mamang. Pokoknya jangan lihat kiri dan kanan. Bayangin aja yang Putri suka, pelangi atau mainan atau apa gitu kan. Iya Mang gitu. Turun dan singkat cerita mereka sampai di bawah. Dan ketika sampai di bawah, Mamang ini ngundurin diri atau kayak, "Udah ya, gua pamit dulu." "Lah Mang, bareng aja gua anterin dah kemana gitu." "Udah gak perlu, lagian juga tas gua kan masih di atas. Lu tahu kan tadi kita pas turun gua agak prepare apa-apa. Ya karena gua nurunin lu dulu, dan pas udah nurunin ya udah gua balik lagi." Ya Allah, dan di situ pun langsung Mamang ini dikasih duit cuy, tanda terima kasih ya. Gue juga pada saat itu nggak tahu berapa sih, tapi yang pasti gede banget. Dan Jojo sama Sinta ini bahkan sampai minta nomor kontak si Mamang. Udah pokoknya gue minta nomor kontak bla 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 gitu kan. Dan diamplopin kayak, "Ini Mang, pokoknya buat uang rokok." Mamang kan kayak, nggak usah, tapi ambil nggak usah, ambil dimasukin begitu cuy. Ya udah tuh, udah dari situ Sinta, Jojo, Putri ini pulang alhamdulillah dengan keadaan selamat. Dan Mamang pun akhirnya balik lagi ngambil perlengkapannya. Cuman menurut Mamang ketika balik lagi, Mamang ini dipegat sama si sosok ular itu kayak seolah nggak seneng. Tapi Mamang kayak, "Apa lu nggak seneng? Kalau lu nggak seneng ya udah, gue mau pulang ini, udah lu jangan ikutin gue." Turun cuy, alhamdulillah Mamang nggak kenapa-napa. Dan ketika pulang pun ya seperti yang kalian tahu, Mamang dikabarin sama Sinta, Jojo gitu kan untuk silaturahmi dan dapat duit lagi cuy dari situ. Dan dari situ pun ya mereka jadi berteman akrab. Dan kalau kemana-mana juga suka diantar sama Mamang kalau mau naik gunung. Jadi ya berbuat baik sama orang tuh nggak perlu nuntut balasan baik, tapi nanti akan selalu ada jalannya ketika orang tersebut balas budi ke kita cuy. Ya walaupun kita nggak harus berharap ketika baik sama orang mereka tuh akan balas budi baik ke kita juga, tapi namanya orang tulus itu pasti akan dibaikin juga lah. Dan cerita ini tuh hal yang positifnya menurut gua, jangan pernah naik atau memaksakan diri, apalagi kalian yang punya anak kecil, coba-coba untuk naik gunung dengan persiapan prepare dan orang-orang yang belum berpengalaman dan perlengkapan yang belum safety. Ya intinya janganlah. Walaupun kalian dalam segi hal mungkin pendaki gitu, tapi ya gua pun tahu beberapa pendaki yang udah bisa bawa anak umur 3 tahun 4 tahun ke gunung banyak kok. Tapi gue pun tahu dan ngelihat dari mulai prepare, mulai dari orang-orangnya, banyaknya, ya itu udah niat banget. Makanya jangan sekali-sekali ngentengin. Apalagi gue juga sering kalau ke gede tuh bawa anak kecil, ya gue juga nggak tahu mereka itu safety-nya gimana Tapi ya yang gue sering dengar adalah sering ngedengar suara tangisan anak kecil di Surya Kencana. Tapi ya sudahlah, itu resiko mereka. Dan gue pun hanya bisa mengedukasi di konten-konten gue ini. Dan setiap konten gue pun pasti akan gue selipin sesuatu hal yang menurut gue berharga gitu kan. Dan semoga kalian bisa
tahu inti dari maksud gua ini gitu kan. Dan mungkin ceritanya cukup sekian. Segala sesuatu hal yang positif silahkan kalian ambil, yang buruknya silahkan kalian buang. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.